Hai, kita lagi di rumah anaknya Mbah Marijan yang jadi juru kunci Gunung Merapi sekarang. Mbak ini repot baru ini Mbah Marijan. Lur, ini lagi sama istrinya almarhum Mbah Marijan. Nah, niko anu Mbak, anggene nggih teng mriko. Cinten. Mbak to? Riyen Nggih. yo omahe Kinarjo. Terus begitu enten erupsi niku gaweke omah pemerintah. Oh. Mriki kali sinten Mbak? Mungkin nang kabeh Krangkah pelem. Telung desa digaweke omah sekitar kene iki Kang. Ya. Sehat. Biyen iki dek kene iki gaweke omah pemerintah. Ning iki sik gedhekke iki jeng apa ningkat barapi anak. Karena biyen main 5 meter kubuk ngene omah. Nggih, nggih. Iki biyen omah loro karo aku. Iki di Nggih. Pun ageng nggih Mbak. Ageng enak menan. Niki Mbah anak kula. Bapake wau, bapake sing cilik wau. Bapake Dek bayi Bapak adik bayi nggih. Anake kula niki nomor kalih. Niki ponakan. nggih. Sampe anake piro? Anake 5. Duwe cucu Reng nembe kalih. Sing cilik niku anu 3 tahun. Oh, gak cilik. Lah mbake teng mriki sing nemene sinten? Lho, Sing ngancani teng mriki sinten? lah bate 6 kok. Bate 6. Oh, larene sing nomor pinten? Ya. Larene sing nomor pinten? Sing mriko sing kinah kan anu nomor setunggal. Anut. Nggih. Ta iki nomor piro? Nomor Putrane pinten Mbak? Gangsal. Gangsal kan mboten? Ya, anak kula gangsal. Nggih. Iya 11 jas suwarga 6. Oh. Saiki anakku nggih Panut, Welas, Sulami, Widodo, Asih. Sulami ro Widodo nang Jakarta. Welas nang Jogja. Panut nang Krangkah. Nggih. Jane kene suwi. Lah sing teng mriki sinten Asih? Niku jalur nomor setrik. Nah, enak. Anu, Kuwi anake loro wedok kabeh. anu gantine Mbah Marijan. Tak niki anu, tak niki juru kunci. Ngoten niku nek dados juru kunci ngoten niku anu Mbak. Apa ditunjuk saking keraton ngoten? Ya nggih ngoten. Nggih. Iki biyen bapakne Pak Marijan sik dadi juru kunci. Pak Marijan Asih.
nek numpak kok Probolinggo kaki numpak apa? Mobil. Aku foto karo Mbak Putri sih. Ya situ tetap foto. Cek iki sapa ta? Kula Alek, kula mriki niku riyen taun 87. Pemain endi? Purwodadi. Oh, jare. Lah niku bojo kula. Oh. Aja. Foto sik. Foto sih. 1, 2. Ini terutama kan untuk masyarakat jadi gini, setaunya masyarakat umum, masyarakat awam yang bahkan kadang-kadang datang ke juru kunci untuk minta nomor, bukan karena mereka awam ya. Juru kunci itu kan punya dua fungsi. Yang pertama dari keraton. Dari keraton kan berarti menjalankan ritual. Nah, kalau di sini kan berarti labuhan itu. Nah, kemudian ke spiritual gunungnya ini. Setahu masyarakat, misalnya kalau sudah di Gembel itu kan juru kunci kan tahu atau istilah Jawanya kan ngerti sak dulunge winarah yang berhubungan dengan yang di juru kunci. Jadi dalam hal ini Merapi. Nah, ini kan mau statusnya kita ini kan level 3. Nah, panjenengan dalam hal ini mengingatkan masyarakat ini, mengajak masyarakat untuk turun dan sebagainya. Panjenengan mengandalkan sekarang ini kan sudah zamannya ilmiah, sudah ada seismograf, sudah ada macam-macam. Panjenengan mengandalkan teknologi ataukah fisik? Gitu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ini kan memang Merapi itu dikatakan itu sering meletus. Itu memang semua saya pakai Pak. Artinya apa? Dengan teknologi. Kalau secara saya itu sebagai masyarakat awam, saya secara lokal dikatakan itu kalau semua orang itu sebenarnya sudah tahu apa toh Merapi itu misalnya mau tanda-tanda mau meletus, memang sudah menunjukkan tanda-tanda. Ya. Jadi ya istilahnya kalau fisik itu itu suatu tidak semua orang itu diberi petunjuk. Kalau menurut saya petunjuk itu atau beri ide kalau secara bahasanya yang ngetren itu informasi. Semuanya itu memang Pak. Menurut saya itu dari teknologi, misalnya dari BPPTK itu memang saya tetap mengacu pada itu Pak. Tetapi kalau secara batiniah ya, itu secara batiniah itu masalahnya saya Pak, karena pada umumnya sekarang ini seperti itu saya bicara tentang misalnya ayo turun karena Merapi akan gini. Tapi orang sekarang itu banyak yang tidak percaya Pak. Kebanyakan itu malah percaya pada teknologi. Nah, ya secara istilahnya memberikan informasi itu ya sing cocok wae Pak. Lah kalau enggak cocok ya tuas sini kaya ora. Pas dan lain sebagainya. Pokoknya malah barangkali saya dihujat dan lain sebagainya. Nah, itu ya gini ya. Kalau secara saya itu menurut saya ya
istilahnya nganggo istilah ilmu titen lho Pak. Oh ya. Nah, ilmu titen itu istilahnya niteni. Jadi yo ora kuwi istilahnya wisik yo ora jane. Ini niteni. Sebenarnya semua orang itu sudah diberi petunjuk dengan tanda-tanda itu. Nah, itu kadang-kadang itu pun kadang-kadang orang ada yang tidak percaya. Ya, kalau saya istilahnya ya bukan wisik lah. Tapi saya pada istilahnya pada tanda-tanda itu Pak. Ya, misalnya ini ya binatang yang turun. Nah, kalau secara saya itu gitu aja Pak. Dengan tanda-tanda mungkin ada suhu agak agak naik. Misalnya kok biasanya biasanya adem kok ini rada hangat. Misalnya itu bisa untuk acuan. Dan yang terutama itu misalnya ada suatu suara. Kadang-kadang ada mungkin kalau ada getaran itu terus ada batu-batu yang jatuh, yang berundung dan ada yang cukup dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu suatu tanda-tanda. Dan itu pun setiap warga itu tahu semuanya. Itu dan lebih percaya pada itu Pak. Itu saya kira gitu. Jadi tanda-tanda itu warga masyarakat sudah paham, dan saya untuk memberikan informasi kepada teman-teman atau pada warga masyarakat ya cuma seperti itu ya. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Binatang yang turun itu kan belum ada, cuman mungkin udara yang tapi ya memang guguran-guguran itu memang sudah ada Pak. Guguran sudah ada, dan itu lapa pijar itu kadang-kadang sudah muncul Pak. Sudah mulai kelihatan, tapi ya enggak terus kan gitu, kadang-kadang muncul deledek gitu. Itu ya memang sekarang memang Merapi itu ada peningkatan Pak. Karena dikatakan sekarang dari BPPTK G itu adalah level 3. Ya, maka ya seperti itu. Memang kalau ya harus hati-hati warga masyarakat untuk bekerja, ya harus waspada. Waspada itu harus betul-betul artinya kok waspada artinya gini, bukan suatu level. Ini nek waspada itu waspada terus jawane iki yo aja nganti lali, aja lengah lah. Gitu loh. Ngoten niku. Ini sementara yang ditetapkan daerah bahaya 5 km. Nggih, 5 km. Tapi namanya alam ya Pak, ya kadang mungkin kurang kadang ya bisa. Bahkan alat-alat ilmiah pun kadang nggak bisa namanya alam ya. Iya. Nggak bisa benar-benar diperkirakan. Ya. Tapi ya manusia cukup usaha aja Pak. Nanti yang menentukan itu Allah sendiri. Ya moga-moga kalau misalnya pun terjadi erupsi, maka erupsinya erupsi rutin adalah. Oh iya. Rutin, tidak usah yang besar-besar. Ya pokoknya malah gitu, kalau sedikit-sedikit keluar ya, itu wajar, dan itu malah saya kira bagus ya. Daripada diam aja tidak keluar, nanti kalau besar. Itu kita kan hanya permohonan. Mbak, saya mau nanya. Tadi kan sempat cerita kalau jadi abdi dalam keraton kan gitu, harus apa sih kalau jadi juru kunci itu kan harus jadi abdi dalam kan gitu. Lah itu ada misalnya setiap bulan harus ke keraton atau sowan ke sana gitu, itu ada aturannya dari keraton apa enggak? Ya. Kalau gini Bu, jadi menurut tugasnya masing-masing Bu. Kalau misalnya tugasnya di keraton misalnya setiap hari masuk Bu. Tetapi kalau saya karena tugasnya di sini di Merapi, itu hanya setiap seminggu sekali Bu.
setiap minggu sekali itu absen misalnya itu absen. Nah itu absen itu kalau dulunya enggak, ini ya sudah baru-baru aja mulai dari tahun 2019 ini itu sudah mulai secara administrasi mulai tertib. Jadi mulai itu terus absen, dulunya fingerprint karena sekarang ada corona, terus sekarang kembali lagi cuman tanda tangan gitu. Jadi memang ya kewajiban untuk di keratonnya yaitu hanya absen. Terus ini waktu Mbah Marijan masih jadi juru kunci, kan pasti jenengan juga tidak pernah terbersit untuk menggantikan menjadi juru kunci. Lah itu ada ini ndak keinginan untuk belajar kayak penasaran gimana sih sinaune kayak gimana, bapak tuh gimana gitu. Dulu belajar ndak? Enggak. Sama sekali ndak? Enggak, bapak juga tidak memberi apa-apa ya. Oh ya? Iya. Mengalir berarti. Ya pokoknya ya secara aja Bu, secara apa namanya? Supaya secara fisik, secara istilahnya sing ketok bae lah jalan iki. Sing ketok le bapak ngono ya wis melu-melu itu aja. Itu dan cuma ketika udah kebetulan itu pas tahun 2009 2010 itu saya sudah menggantikan bapak. Waktu itu waktu Labuan karena bapak sakit. Nah 2009 2010 itu bapak sakit, tidak kuat naik karena bapak habis operasi waktu itu. Nah itu harus hati-hati kan. Ya nek maunya mau naik tapi akhirnya teman-teman itu tidak boleh karena kondisi. Nah, akhirnya yang istilahnya ya coronan sing mimpin ya saya ini. Berarti secara sengaja seperti dipersiapkan ya. Secara tidak sengaja jadi seperti mendapatkan persiapan gitu ya. Ya mungkin gitu. Orang Jawa kan harus titen. Terus ini sebelum kejadian erupsi yang tahun 2010 itu ada Mbah Marijan tuh ada firasat ndak terus menyampaikan ke keluarga gitu, ada ndak? Enggak. Waktu itu memang enggak ada Bu, enggak ada sama sekali dan saya juga tidak menyangka bahwa ada peristiwa seperti itu. Mau nanya, pas mau kejadian erupsi itu yang Mbah Marijan kapundhut itu ada tanda-tanda gitu, ada nggak ada tanda-tanda? Enggak. Misalnya ada apa mimpi apa ada petunjuk apa gitu? Nek kula mboten. Enggak ada. Tidak ada. Dan nek Mbah Marijan Iki kirang kerasa nek. mboten cerita. Mboten. Ngerti ketipun kena nguruk sini. Di sebelumnya ya, ini ya istilahnya sudah kondisi 2010 itu status sudah awas. Itu harinya Senin, itu Senin pagi dari waspada itu langsung awas waktu itu statusnya, jadi cepat sekali. Dan itu tanggal 26 Selasa, tanggal 26 Selasa 24 itu harinya Senin, itu sudah naik langsung awas. Nah terus kejadian tanggal 26. Nah itu pun itu bapak masih sempat ke tempat adik saya sama saya ke Bekasi karena layat ke Bandung. Ke Bandung karena besan ini meninggal. Nah itu besan meninggal terus jalan ke sana terus pulang
itu hari Minggu sore, terus Selasa sore kejadian. Nah bapak itu waktu itu kalau mungkin pesannya memang cuma gini, waktu itu tanggal 25 sore, sore hari Selasa, hari Senin sore. Senin sore saya itu disuruh turun. Saya gue medunyo. Dan kenapa Pak? Waktu gue bocah gue nak orang kepenak pikirmu, nak orang kepenak hatimu gue medunyo. Karena memang kondisi sudah sudah kondisi ya, tapi sudah. Ning aku ora medun. Lah kuwi pun kok mboten mandhep, Pak. Mbok mandhep ora, aku ora medun. Nah kuwi pun kok mboten mandhep. Wah, iki nek medun ku ya digeguyu nuwang no. Dan oh ya ora pantes nek iki medun. Terus niku anu mboten napa-napa ora ngoten to, maksudku karbu ya Pak. Diajak turun sekalian. Ora sih. Aku ora medun. Aku nek medun mengko ya digeguyu pite. Nah, iku niku jan kula niku ketemu terakhir niku. Ketemu terakhir. Waktu nyuruh turun itu. Iya. Setelah itu sudah tidak bisa ngobrol lagi saya itu. Ora iso jagungan seperti ini gitu. Ya kalau tahu ya cuma sekedar tahu, bapak mau tahu dan ya cuman gitu-gitu aja lah, nggak bisa sempat ngobrol itu. Terus setelah bapak meninggal itu ada pernah mimpi bapak apa gitu? Oh enggak. Diimpen-impeni ngoten lho. Kalau mboten, mboten tau ngimpi. Ampun, matur nuwun.